Shalom, shalom. Mari Bapak Ibu lambaikan tangannya mengalami berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara yang kekasih, selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk datang pagi hari yang indah ini untuk menikmati kemurahan, berkat dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari buka hati kita, mari berikan persembahan yang terbaik, segenap roh dan tubuh jiwa kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu tetap baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Sekali lagi katakan, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatan yang besar selalu Dia nyatakan, damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Tuhan tetap baik, Dia selalu baik, Yesus tetap baik. Oh, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatan yang besar selalu Dia nyatakan, damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Perbuatan yang besar selalu Dia nyatakan, damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelaiku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, selamat beribadah untuk hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 5. Saya minta kepada jemaat dan juga hamba Bapak supaya bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini.
Mazmur 91 ayat 1 sampai 5, saya minta supaya kita bergantian membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5 kita sama-sama. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dia sungguh setia dalam kehidupan kita. Mari buka hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Rasakan kasih dan hadirat-Nya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ya ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya
tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Saya jemput jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya apapun yang terjadi, ku tetap percaya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, suka duka silih berganti datang dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami yakin dan percaya, Engkau tetap setia menyertai kami, dan kami percaya Tuhan mengambil komitmen pada pagi hari ini. Kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap memuji Tuhan, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sangat baik dan mengasihi kami. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat, keagungan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, salam kiri kanan, katakan jangan takut sebab Tuhan pembelamu. Katakan jangan takut sebab Tuhan pembelamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita bersuka cita dalam rumah Tuhan, sebab Allah melakukan perkara yang besar bagi kita umatnya. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak
habis semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sepertinya tepuk tangannya kurang kuat. Sekali lagi berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Mari kita boleh bersuka cita lagi, menari, memuji, memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan perkara besar bagi setiap kita umat yang dikasihinya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
kehendak Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percayalah, Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang penting kita tetap menyembah Tuhan. Lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka lihatlah, rancangan Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terbaik akan diberikannya kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Bersama-sama katakan, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku.
penyelamat kami. Syarabakarabaya sikidinababababab. Haleluya. Syaralabalabaya ralababababab. Kiaralabalabaya sikidinabababababab. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, suka ataupun duka, Engkau Allah yang setia. Walau keadaan sulit yang kami hadapi pada saat ini, walau kami mengalami penderitaan, penyakitkah, kesusahankah, tapi kami tidak mau fokus kepada apa yang ada di dalam diri kami. Tapi kami mau fokus kepada apa yang ada padamu Tuhan. Kami mau pandang kasih Tuhan. Kami mau pandang kemurahan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pasti menyediakan rancangan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak yang Engkau cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau tetap baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Dengan lembut katakan, Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik Yesusku. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu lebih lagi katakan Kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik Tuhan. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu. Sekali lagi katakan Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan. Hidup sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik. Saya jemput jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan. Hidupku seperti sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Kita tundukkan kepala kita. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, luar biasa? Amin. Ya, kadang-kadang luar biasa ini ada dua, masalah kita yang luar biasa atau persoalan kita. Tetapi yang saya mau kurang lebih 45 menit ke depan, biarlah kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Jadi segala bentuk phone kita boleh stop dulu ya. Kecuali ketika membaca firman Tuhan, boleh dari Alkitab ataupun handphonenya. Karena Bapak Ibu, kita percaya kita hadir hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Di detik yang sama, jutaan orang ingin duduk di tempat yang sama, datang beribadah. Contohnya mereka yang sedang terbaring sakit, mungkin itu karena koma, opname, operasi, dan lain-lain. Di waktu yang sama, detik ini juga banyak orang yang merindukan bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 kita akan membaca responsoria. Silakan nak tampilkan PowerPoint-nya dengan tema ke-10 orang kusta. Mohon dibantu adik kami Felicia atau Peggy atau Salva biar cepat. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah sakit. Pernah nggak? Sakit. Ya, memang ada 1-2 orang segelintir bagian kecil. Kalau teman-teman guru saya bilang gini, puji Tuhan lah Pak Agi, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Keluarga kami juga ada yang tidak, masih ada orang-orang yang Tuhan beri tidak pernah merasakan namanya opname. Ya masih ada. Mungkin Bapak Ibu yang hadir ada yang tidak pernah, apa itu opname ya? Aku nggak pernah nih. Kadang-kadang puji Tuhan itu perlu disyukuri karena nggak semua orang bisa seperti itu. Tetapi apalagi bagi yang pernah sakit, baik itu terbaring sakit, selesai operasi, koma, hampir mati, kecelakaan, seharusnya kita lebih paham kasih Tuhan. Haleluya. Enggak apa-apa Pak, aku yang lalu kadang-kadang kurang menyadari. Contoh ya, saya sendiri goalnya, saya berani ngomong begini karena saya juga pernah mengalami yang hampir mati 9 hari. Mungkin ini kesaksian yang gak pernah saya lupakan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan mungkin memanggil saya kedua kali. Saat itu di masa COVID saya drop sekali. Nah, masalahnya adalah apakah kita yang sudah sehat, pernah pulih, pernah sembuh, pernah selamat dari maut, apakah kita mengucap syukur? Ya, ini tantangannya. Makanya kadang-kadang kan gini, ada orang yang mungkin sudah pernah sembuh, mungkin tumor, koma, hampir mati, kecelakaan, dia boleh hadir hari ini. Tetapi kadang-kadang hatinya itu belum full. Karena apa? Tuhan yang sama kita sembah yang kemarin, kalau Tuhan itu bisa menolong kita di masa lalu, maka Tuhan yang sama juga menolong engkau dan saya. Katakan amin. Jangan ragu, yang penting percaya. Nah, ini ada gambar ilustrasi, kira-kira ada berapa orang Bapak Ibu? Udah jelas ya, itu ada 10. 10 orang penyakit kusta. Ingat, banyak orang sakit disembuhkan. Apalagi di masa COVID. Ketika kecelakaan, saya dengar beberapa juga udah pernah mengalami kecelakaan, yang koma juga, yang ketabrakan lah, baik itu mulai dari remaja, saya sering dengar kesaksian, bukan dari orang luar, dari dalam sini juga. Ketika ditabrak truk, ketika ditabrak kereta, kesenggol dan lain-lain dan hampir mati, banyak. Tetapi yang menjadi persoalannya kadang-kadang Pak, banyak orang dia nggak tahu atau dia lupa bahwasanya aku itu telah sembuh, aku itu telah sehat, aku telah selamat, udahlah. Aku kan ibadah cukup 1 tahun, itu kan kejadian yang lama. Ya, kejadian yang lama kadang-kadang kita lupa. Kalau saya bilang itu seperti tidak tahu diri. Nanti kita buka ayatnya. Ada orang-orang memang yang menjugulkan hatinya, mengeraskan hatinya. Tetapi kita akan baca dulu next PowerPoint selanjutnya. Lukas 17 ayat 11. Kita membaca perlahan saja supaya kita mengerti. Kita lanjut nak. Lukas 17 ayat 11 bagi yang bawa Alkitab boleh atau yang dari handphonenya boleh, kecuali jangan buka media sosial ya. Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Oke, saya ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Bagi yang bisa membaca di depan silakan membaca depan. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Ayat 11 saya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Ayat 15 demikian firman Tuhan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah. Yang percaya katakan amin. Iya. Bapak Ibu, saya sudah pernah bilang mungkin tahun lalu kalau ada ibadah kebaktian kebangunan rohani atau ya sejenis itu untuk media kesembuhan, saya bilang itu nggak salah. Tetapi kan orang seringkali salah fokus datang ke gereja. Contoh, ketika kita menghadiri sebuah acara besar atau gereja besar yang punya karunia kesembuhan, kita pasti punya niat ke sana. Wah, ini punya kesembuhan. Wah, Bapak ini bisa menyembuhkan nih. Aku datang. Aku lagi sakit nggak sembuh-sembuh. Tetapi, aduh, saya mau bilang itu kita hanya seperti ini nanti kita kupas bahwasanya ketika nanti kita sembuh, kita mencari kejar karunia itu, tapi tidak mengerjakan keselamatan ini. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai salah fokus. Kesembuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi, katakan amin. Ada orang bertanya, Pak, kenapa Pak ya kalau gereja di kampung itu kayak nggak ada sesuatu? Saya bilang bukan nggak ada sesuatu, kamunya lagi nol. Pak, di gereja A, kenapa aku nggak merasakan sesuatu ya? Kenapa aku nggak sembuh? Ya karena kamu bersungut-sungut, tujuanmu ke gereja salah. Bukan memuliakan Tuhan tetapi mengejar sesuatu. Pak, di gereja aku sepi. Pak, di gereja aku nggak ada alat musik. Pak, di gerejaku barlang itu kacau balau. Gimana aku mau sembuh, boro-boro musiknya aja berantakan. Saya mau bilang, dimanapun gereja Tuhan, baik Tuhan berdiri di situ pasti ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, kita buka dalam next. Lanjut nak. Ya, ini petanya. Kurang lebih dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kita pasti tahu bahwasanya Yesus ini selagi dia hidup dan menjadi manusia, dia suka datang. Dia suka menginjili, dia suka berkunjung bukan hanya ke bait Allah, bahkan kalau banyak kita lihat ke kitab-kitab yang telah kita kupas, itu ke rumah-rumah, ke rumah orang yang berdosa, ke bait-bait Allah. Yesus itu suka mengunjungi orang. Ya, next kita lanjut. Di ayat yang ke-12, perhatikan ketika Yesus tadi memasuki suatu desa di seputaran Samaria dan Galilea, tidak disebutkan desanya, datanglah 10 orang kusta. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau ada orang melakukan kebaktian KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani, pasti banyak orang datang ke situ mengejar kesembuhan. Salah enggak Pak? Enggak. Ya, enggak. Tetapi kadang-kadang hati kecil kita kadang mau curang. Aku datang ke sinilah biar aku disembuhkan. Gerejaku kan gak bisa menyembuhkan orang sakit. Pak, Bu, kalau kita kupas firman Tuhan, kalau kamu punya niat sembuh, tahu gak perempuan yang pendarahan? Berapa tahun dia pendarahan? 12 tahun. Ya, dia niat datang, tapi dia punya iman, asal ku pegang jubahnya aja, pegang jubah, gak harus diginikan, dipegang, itu kan iman. Kalau engkau percaya dimanapun engkau menginjakkan kaki, kalau ada pertemuan ibadah, percaya di situ ada keajaiban Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang apalagi anak muda, orang tua berjiwa muda, aku datang ke sana. Umur kita bukan sekolah minggu sayang. Kalau orang sekolah minggu mungkin bisa jadi datang ke sebuah gereja untuk dapat makan. Aku dapat makan nih, ya di sini aku datang. Habis itu nggak tahu diri, ya pulang, udah dilupakan semua kebaikan Tuhan. Tidak, dengan orang dewasa. Kita mau menjadi orang dewasa rohani, katakan amin. Bukan gerejanya nggak menyiapkan mujizat, gereja nggak pernah salah, tetapi kitanya yang salah. Kadang-kadang kan kita datang berdoa Tuhan, kadang-kadang ego kita datang pun duduk ke tempat ini,
banyak kali persoalanku. Kita udah, aduh gereja ini bentuknya aneh ya. Kayaknya gak ada kuasa Tuhan. Saya mau bilang, kalau ada firman Tuhan disampaikan, dengar firman Tuhan itu, jangan jugul hati. Dengar aja dulu, dengar. Walaupun sulit, maka engkau akan mendapat kelegaan. Itu poin pertama dan penting. Nah, kalau kita lihat, ketika Yesus memasuki desa itu, lalu datang 10 orang kusta menemui dia. Ingat ya, penyakit kusta itu, kalau digambar mungkin gak terlalu jelas, tapi di Google nanti boleh Bapak Ibu lihat. Itu penyakit kulit yang menahun dan sifatnya itu menular. Ya. Dan itu seperti aib. Di zaman Yesus, di zaman dulu, kusta itu seperti kalau parahnya sekarang itu seperti penyakit AIDS. Atau penyakit, ya jangankan AIDS sudah terlalu parah ya Bapak Ibu. Ini cacar aja orang gelik ya lihat kita, jujur. Karena saya pernah cacar, rasanya saya nggak ditemanin. Karena bentolnya itu gede-gede gitu, gatal kali. Kurang lebih seperti itu ngebayanginnya. Jadi ada 10 orang ketika Yesus datang sama murid-muridnya. Ayo kita ke Samaria, ayo ke Galilea. Tuhan Yesus lihat ada 10 orang. Nah lalu ia di ayat 13, lalu dan berteriak Yesus. 10 orang itu berteriak dari jauh. Itu ilustrasi gambarnya Bapak Ibu. Ya mereka ngomong, Yesus berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami, Yesus tolong kami, tolong kali Tuhan. Kami sudah lama penyakit kusta. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang kalau engkau dalam kesesakan, berteriaklah meminta pertolongan Tuhan, katakan amin. Jangan kamu udah tahu susah, hidupmu sulit, ibadahmu makin sulit, dan ketika kamu ngomong berdoa kamu diam. Ada waktu-waktunya orang berteriak minta tolong. Haleluya. Saya nggak bahas gereja. Karena gereja maupun gereja, ada gereja memang adem ayem. Adem. Saya nggak pernah salahkan. Ada momen-momennya kita berdoa adem ayem. Tapi ada memang kadang-kadang orang karismatik khususnya itu dengan sekuat tenaga. Tuhan tolong. Tuhan tolong kasihanilah aku. Tuhan aku hari ini sakit. Aku berjuang datang. Maka Yesus melihat 10 orang kusta. Haleluya. Bu, Pak, kalau kamu ketika berdoa, kalau saya berdoa itu, ada masa-masa saya nggak ada suara, pelan, setengah kekuatan. Ada masa saya itu sampai berteriak. Jangan polamu sama. Dari tahun Januari, bulan Januari sampai Desember, kamu diam mengikut Tuhan. Datang, ini datang nih ceritanya, tapi haleluya, Tuhan selalu menolongku. Sekencang apapun dikasih Tuhan badai, Tuhan selalu menolong. Tuhan udah ngasih ini tantangan. Ayo nyanyi kau berteriak minta tolong kepadaku. Tapi enggak juga. Ada orang-orang tertentu ketika bernyanyi selalu enak kali itu ya, santai kali sayang ya, gitu bahasa Medan. Jangan. Kalau ada persoalan yang membuat engkau sesak, berserulah, berteriaklah, panggil namanya, katakan amin. Pak, Bu, kita karismatik. Kita berteriak itu gak salah. Yang lihat kita dia yang berdosa. Kadang-kadang kan kita malu. Makanya saya bilang kalau saya pola berdoa, pola menyembah, kalau itu rame ya ataupun seperti ini, kadang-kadang kan mindset kita ngomong sama diri sendiri, kayaknya aku malu deh kalau aku nangis. Kayaknya aku malu deh kalau aku angkat tangan. Kayaknya aku malu deh kalau berteriak. Jangan malu. Pejamkan matamu. Tarik nafas 5 detik. Tuhan selalu menolongku. Terserah orang mau lihat aku seperti orang gila. Seperti Daud. Banyak orang-orang mengira dia gila. Tetapi itulah yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Jangan tahan suaramu. Kalau memang lagi penat. Makanya kan kalau kita healing. Istilah saya zaman sekarang itu healing. Memulihkan diri sendiri. Itu saya lihat di media sosial banyak menyediakan jasa. Contoh jasa misalnya ini ruangan kecil. Di sini ada botol kaca. Lalu ini ada seperti stick baseball. Lalu karena dia stres dalam kesesakan. Dia bayar itu ke wahana itu. Pak, saya bayar sekian puluh ribu. Sekian ratus ribu. Pakai APD pelindung diri. Lalu botol yang tadi di sini dengan sekuat tenaganya, wah pecah. Wah rasanya senang kali. Lagi-lagi Pak mukul TV, wah pecah. Sekarang makin banyak loh orang yang kelainan jiwa. Ya itu harus kita transferkan. Dengan apa bedanya anak Tuhan adalah ketika dalam kesesakan dia harus tahu minta tolong berteriak kepada siapa, yaitu Yesus. Makanya ada orang healing juga, Pak aku stres sekali, healinglah aku ke Danau Toba.
belum tentu kamu healing ke Danau Toba menjamin bisa pulih. Belum. Yang ada selesai dari mungkin Danau Toba atau luar negeri. Bisa jadi banyak teman-teman saya cerita, aduh sekian kali aku rencanaku healing ke luar negeri, aku malah ditipu, makin stres dia. Rencana healing tetapi menjadi stres. Nah, healing yang terbaik menurut firman Tuhan adalah berteriak minta tolong. Amin. Harus tahu Pak, Bu. Makanya coba deh tanya, ini masih bulan 2, apakah kamu pernah berteriak minta tolong? Harusnya pernah. Karena hidup ini tidak ada yang menjamin selalu mulus. Hidup ini pasti bergelombang. Ketika masa ombak itu kencang, semakin kencanglah seruanmu. Ketika ombak itu mulai sikit-sikit, ya tetaplah berdoa supaya Tuhan berkenan kepadamu. Nah, lalu mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka, Yesus. Ketika mereka, ya siapa itu? Wah, 10 orang kusta berteriak sama aku. Lalu Yesus berkata, ketika Yesus jumpai mereka, satu perintahnya, gak banyak saat itu. Perintahnya di Alkitab tertulis adalah pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ingat ya, Yesus bisa saja di kitab-kitab yang lain Yesus bisa menyembuhkan secara langsung. Misalnya kuping siapa itu murid prajurit yang kupingnya terbelah, kan Tuhan Yesus doakan, terus mata orang buta Yesus sembuhkan, ya bisa terbuka ya. Kadang-kadang Yesus itu bisa menyembuhkan langsung. Tetapi ingat, di kasus 10 orang kusta Yesus enggak langsung menyembuhkan, tidak memegang mereka. Tetapi perintah Yesus cuma satu, pergilah kepada imam-imam. Artinya karena apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita lupa. Kita terlalu sibuk mencari pendeta yang punya karunia kesembuhan. Sibuk kali. Saya masih ingat di sebuah gereja lah. Ada orang cacat. Ya, orang cacat. Kadang-kadang kita hampir sama orang dunia. Jadi dibawalah orang lumpuh ini ke gereja yang mengadakan mujizat Tuhan. Lalu ya didoakan, tapi salah fokus. Jadi dia sambil berdoa sambil buka mata yang cacat ini, mohon maaf ya, yang ada kecacatan fisik lah, saya nggak sebutkan seperti apa. Lalu dia buka mata gitu, bisa nggak aku disembuhkan ya? Saya lihat kan, saya soalnya pemimpin di atas di mimbar, jadi kita lihat siapa orang tujuannya benar-benar sungguh berdoa atau ngintip-ngintip gitu kan, kita lihat tahu loh Bapak Ibu. Nah lalu ketika disembuhkan dipegang cacatnya gitu, dia masih melihat lagi, bereng-berengan gitu. Apa aku didoakannya, apa ya. Nah itu apa bedanya kita sama orang dunia. Saya pernah melihat ada seorang ibu dari suku tertentu, Dayak kalau nggak salah, punya, saya nggak tahu, saya bilang itu bukan dari Tuhan ya, karena tidak menyebutkan nama Tuhan. Sekali lagi, kesembuhan yang bukan menyebutkan nama Tuhan itu nggak dari Tuhan. Dia harus berlandaskan daripada Tuhan. Lalu banyak orang ribuan datang, buka seminar kesembuhan. Nah itu kan parah. Ya, maka Yesus bilang gini, kalau kamu datang kepadaku, pergilah ke imam itu, pergilah ke hamba Tuhanmu, pergilah ke gerejamu. Makanya kalau orang KKR itu, saya kurang setuju KKR begini. Ketika dia udah dibaptis lahir baru, lalu tidak dididik lagi oleh firman Tuhan, kan kadang-kadang KKR gitu, sekali celup atau sekali itu sembuh, udah dibebaskan. Tapi jarang sekali saya dengar hamba Tuhan ketika melakukan ibadah Natal besar-besaran, KKR besar-besaran, lalu ngomong begini, harusnya kalau saya bilang berdasarkan firman Tuhan, setelah kamu sembuh Pak, Dek, setelah kamu sembuh pulih, balik ke gerejamu, kasihinilah Tuhan dan setia di gerejamu. Katakan amin. Jarang. Biasanya orang nyari sembuh, ya udah leong, tidak tergembala dengan baik, ya suka-sukaku. Ketika nanti sakit itu datang lagi, makanya hati-hati ya, kadang-kadang orang bersaksi ini kalau nggak dijaga hatinya, aku hari ini sembuh. 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya pindah tanpa hormat. Hanya sekedar kadang-kadang lupa. Saya sedihnya seperti itu, oh Tuhan. Jadi sangat wajar kalau ada kisah 10 orang penyakit kusta, 1 yang berbalik, sisanya nggak berbalik. Artinya durhaka. Nah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah, gak usah kepadaku, pergi dengan iman, pergi kembali ke gerejamu. Kembali kemana kau bersekutu, kembali kepada komunitasmu. Maka jumpai imammu, pasti engkau sembuh. Kurang lebih seperti itu. Supaya apa? Supaya orang-orang 10 kusta tadi gak salah fokus. Mencari Tuhan aja, Tuhan Yesus minta kesembuhan. Tetapi dia lupa, dia punya imam di tempatnya masing-masing ya. Jadi perhatikan, sembuh itu boleh. Ketika engkau sembuh, saya nggak salah, silakan pergi. Kalau engkau memang pengen mujizat Tuhan, kesembuhan,
koreksi hatimu Tuhan, ketika aku sembuh seharusnya aku bisa melayani Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Baik di Sunggal, baik di Amerika, baik di Jepang, biarlah aku mengasihi Tuhan di gereja di mana aku menginjakkan hari ini. Katakan amin. Ya, penting Bapak Ibu, penting. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Nah, lalu di situ di ayat 15. Seorang dari mereka, dari 10 ini Bapak Ibu, ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Jadi ketika mereka dalam perjalanan menjumpai imam mereka, enggak lama mereka lihat ketika mereka berjalan mau menjumpai imam mereka tadi. Ya, tiba-tiba mereka sembuh. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, apa yang tidak pernah kita lihat kan nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Apalagi kusta itu bukan penyakit dalam. Kusta itu penyakit luar yang terlihat. Tiba-tiba ketika mereka sudah beriman, bertindak perintah Tuhan, datang ke imam mereka masing-masing, sembuh. Mereka sembuh. Lalu di situ tertulis, ya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah. Aku sembuh. Aduh, belum sampai ke imam. Aduh, kembali aku ke Tuhan. Tuhan, aku sembuh. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Nah, tetapi masalahnya adalah, ingat ya, di ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Pak, Bu, kalau engkau pernah sembuh, ini kita harus terbuka. Saya pernah menghadiri ibadah di STT saya, tempat saya mengajar. Lalu ada seorang dosen, hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan ngomong begini. Sekali lagi ya, kalau kamu mungkin bingung akan beberapa pertanyaan firman Tuhan, dengar dulu. Baru nanti kamu uji, ya. Jadi hamba Tuhan ini bilang, kalau kamu berdoa, sikap berdoa dalam perjanjian lama, nggak ada berdoa begini, nggak ada berdoa posisinya itu, mohon maaf, dekat anus, nggak ada berdoa itu di perut, nggak ada, lipat tangan itu nggak ada di sini, nggak ada. Jujur, saya saat itu bertanya tapi nggak melawan. Saya punya metode ketika dengar firman Tuhan atau khotbah, saya begitu, saya catat itu. Saya catat, apakah benar Tuhan? Gak boleh lipat tangan di perut, gak boleh berlipat. Kan orang Kristen gini. Apalagi ibadah KKS, ibadah rumahan, ibadah malam, ibadah raya pun. Mohon maaf, sopan gak gitu. Saya ngomong begini karena saya saat itu dengar dulu. Baru saya pahami dari kami cerita sharing setelah khotbah itu, sharing beberapa firman Tuhan. Ada yang singkapkan, berdoa itu seperti ini, kurang lebih tersungkur. Kalau mungkin, kita kan nggak mungkin ya ibadah raya itu semua, memang ada gereja tertentu, contohnya Katolik. Katolik itu kan ada bangkunya, mereka itu ada ininya, bantalan ya, ngerti ya, ada bantalan. Melatih mereka tersungkur. Baru ininya mereka itu nggak gini. No, bukan gini. Ada ininya lagi, begini, berdoa. Memang perlu kita begitu, sikap. Itu sikap. Nah, gak ada namanya, makanya kalau gak mungkin lah kita ibadah raya kan, setiap kali ibadah raya, ibu-ibu buka sepatumu, lalu kita tersungkur semua, kan gak mungkin. Tapi setidaknya ketika engkau berdiri, ketika saya mimpin doa atau siapapun yang mimpin doa, ayo belajar menghormati Tuhan, katakan amin. Hormat di hati. Makanya setelah mendengar khotbah itu tahun lalu, saya seorang pendeta, saya aja dikoreksi setiap waktu loh. Gak ngeraskan hati, kalau ada saya bingung saya catat. Saya cari kebenaran firman Tuhan. Di zaman dulu kalau orang berdoa, memang kita itu hamba. Ya Tuhan, gak ada begini. Saya masih ingat di Pekanbaru, saat itu saya ketua panitia Natal. Lalu saya disuruh nunjuk satu orang dari organisasi kekristenan untuk penyalaan lilin. Saya tanya kepada tim, siapa yang kita undang untuk penyalaan lilin? Kami undanglah dari kelompok Kristen ini satu orang. Tahu nggak Bapak Ibu? Kami kena marah sama Mbak Tuhan di sana. Kalian memilih orang yang penyalaan lilin, ya karena dari komunitas yang sebelah. Tetapi kan pendeta itu tahu ya, pendeta kan khotbah juga. Ketika berdoa, kenapa kalian pilih yang begini? Carilah dari sikapnya yang berkenan ketika ada di rumah Tuhan. Wah, habis kami kena marah. Saat itu saya, aduh kayak mana ya? Aduh kok agak lain ini ya. Emang gak boleh ya Tuhan? Dari tahun 2015 kurang lebih di saat itu, saya belajar dari tahun lalu sampai tahun ini, akhirnya saya simpulkan ketika kita berdoa, punya daya hormat, punya kesopanan, punya etika tubuh untuk menyenangkan hati Tuhan, katakan amin.
Beda loh Pak, beda. Contoh ini dari suara aja beda. Kalau anakmu minta sesuatu kepada engkau dengan cara begini, Pak beli dulu motor, butuh kali aku, jauh kali kampusku. Contoh dengan ngomong seperti yang ini, yang B. Pak tolonglah Pak, saya butuh kali motor Pak. Beda kan? Itu etika berbicara ketika menghadap ke orang aja seperti itu. Apalagi ke Tuhan Sang Pencipta punya daya hormat. Katakan amin. Pak bisa ya tersungkur. Ingat, lalu satu orang yang balik kepada Yesus tersungkur di depan kaki Yesus ini, tersungkur. Tuhan makasih Tuhan, makasih. Makanya kalau kita ibadah malam, Mesbah Dupa hari Selasa, 7:30 malam, ya, kalau memang engkau bisa berlututlah. Kalau engkau ketika pun mungkin ibadah raya, kadang-kadang kau punya daya kesesakan yang luar biasa, kamu bingung lagi, sangat bingung, sangat takut, berlututlah, nggak masalah. Saya masih ingat loh, saya nggak sengaja buka mata. Kak Feni di tahun lalu itu entah, saya lupa minggu keberapa, saya karena nggak tahu lagunya, saya buka mata, memang lagu baru. Lalu saya lihat, kakak saya tersungkur nih, gitu loh. Tersungkur, dalam hatiku gini, dagingku ngomong gini, kakakku yang nggak malunya ini tersungkur gitu. Karena ada daging ini ngomong kan nggak malu ya. Saya mau bilang sesungguhnya kalau kita bahas Alkitab, kalau memang sesak kali hatimu, bingung kali akan masa depanmu, ketentuan hidupmu kamu bingung dan takut memilih ke depan, maka tersungkurlah di kaki Dia. Sebelum kita ditolong Tuhan, kita harus mengucap syukur. Katakan amin. Bapak, aku nggak tahu Tuhan. Gak tahu Tuhan mau kemana, aku mencari keselamatan. Tuhan aku kemana ini, bagaimana aku gak tahu. Gak tahu, aku hanya bisa minta tolong kepada Tuhan. Setidaknya aku mendapat kelegaan daripada Tuhan. Katakan amin. Enak loh, lega itu enak. Contoh, coba deh tarik nafas semua 3 detik ya. Tenang, keluarkan lagi. Itu kelegaan yang kelihatan. Ya, enak kan ngirup udara. Kalau orang sesak, karena saya punya penyakit sesak, gitu. Sama nafas karena persoalanmu. Aduh, anakku kayak mana? Aduh, suamiku kayak mana? Aduh, ekonomiku, kontrakanku kayak mana? Aduh, susu anakku kayak mana? Aduh. Justru tersungkur di kaki Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan engkau dan saya. Katakan amin. Penting Bapak Ibu mengucap syukur kepadanya, dan orang itu adalah seorang Samaria. Next kita ini ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kan udah semuanya menjadi tahir. Lalu di manakah yang 9 orang itu? Yesus bertanya. Ini nggak punya sikap nih. Saya bilang ini yang disembuhkan tapi nggak tahu diri. Pak, Bu, khususnya Bapak dan Ibu Gembala, ya ini dari sidang jemaat kita ngomong konteks gereja dulu. Ya, kami juga kadang-kadang cerita. Ada anak-anak Tuhan ngomong di depan, gini minta doakan. Setelah didoakan ada keajaiban Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Jujur ya, kalau saya belum sekencang mama saya berdoa. Masih jauh lah. Tapi saya tahu mama saya berdoa seperti apa, bapak saya berdoa. Ketika ada anak pemudi berdoa masalah jodoh 1. Ketika ada keluarga yang minta rumah tangga didoakan 2. Pekerjaan orang itu doakan, mereka doakan loh. Tahu nggak? Kadang-kadang saya sampai Tuhan, saya lihat gitu kan, ketika berapa tahun kemudian udah dijawab Tuhan, pekerjaan semakin baik, dia boleh sembuh dan sehat, ya, udah pulih badannya. Mama aku ini orangnya kencang kali doa gitu loh. Wah Tuhan, disebutkan nama Tuhan, ini lagi opname Tuhan ini, ya sembuhlah. Kadang-kadang kami cerita gitu kan, sebenarnya agak sedih ya sedih ya. Kalau ada orang telah sembuh, lalu tiba-tiba dia hilang tanpa sopan, tanpa izin, tanpa punya daya hormat. Saya percaya apa yang kita tabur ketika hidup, kita akan tuai ketika hidup itu juga atau ketika kita meninggal. 2 kuncinya. Nah lalu udah ya gitulah orang. Ketika dipulihkan, dibimbing, didoakan, dia lupa, dia gak ada etika. Kadang-kadang kita sedih, jujur. Tapi gak apa-apa, biarlah kehendakmu Tuhan yang terjadi. Kita kan gak tahu apa ke depan. Tapi Bapak Ibu selagi punya telinga, engkau harus tahu kepada siapa engkau mengucap syukur. Pertama kepada Tuhan. Yang kedua Yesus ngomong kepada imam-imam.
kepada di mana engkau digembalakan. Makanya Pak, Bu, kalau misal kamu hari ini bisa duduk ibadah ke tempat ini, lalu mungkin punya masa lalu kamu dari gereja sebelumnya, kamu punya masa lalu, kamu sempat nggak sopan, izin. Sekali setahun deh, ya coba kamu datang atau kirim parcel, kirim buah, transfer atau apa aja. Atau kau datang nggak harus bawa uang materi, nggak, kau datang aja dulu, Bu. Bilang, Pak makasih ya Pak, makasih ya, mohon maaf masalah yang berapa tahun yang lalu kami sekeluarga, kami sendiri keluar tidak hormat. Sesungguhnya itu orang yang berkenan. Amin. Kadang-kadang orang leong. Ya Pak, orang gitu dipakai juga, ya. Orang yang kurang ajar tadi pun memang bisa dipakai. Contoh menjadi WL, ya. Menjadi singer, pengkhotbah, ya, bisa dipakai. Tapi ingat, ada firman Tuhan berkata, bukankah kami Tuhan yang mengadakan mujizat demi nama Tuhan? Bukankah kami Tuhan yang mengusir setan-setan? Pernah dengar firman itu? Pernah? Bukankah kami Tuhan yang rajin datang ke tiap ibadah Tuhan udah tergembala, tapi masa lalumu masih berantakan? Minta maaf dulu kepada sebelumnya. Maaf aja, santai aja, Pak. Makasih ya Pak. Udah mengkoreksi saya lupa Pak. 10 tahun lalu kan kami bergereja tempat apa Pak. Saya mengucapkan terima kasih banget Pak. Ya mohon maaf kami nggak bisa datang Pak. Setidaknya seperti itu dong. Ini kadang-kadang lupa kayak nggak kenal. Ketika jumpa di luar kayak nggak kenal. Aku jauh lah dari Ibu Gembala. Pura-pura nggak lihat. Padahal dia lupa. Hamba-hamba Tuhan, para imam-imam di tempat ini telah mendoakan Bapak Ibu dan saya. Saya bukan nggak tahu terima kasih, saya juga walaupun hamba Tuhan. Saya makasih banyak karena di masa COVID 9 hari saya terbaring di rumah sakit Advent. Saya hidup memang karena Tuhan pertama. Yang kedua, kalau Bapak cerita, kami telah doakan kamu ketika ibadah raya. Saat itu masa COVID ya, yang datang juga sedikit. Jadi Bapak selalu cerita, kami udah doakan kamu di gereja. Justru saya terima kasih banyak loh Bapak Ibu. Ketika saya drop, Bapak Gembala mimpin doa. Kadang-kadang kalau doa yang gak datang hari ini, Bapak berkatilah misalnya ibu ini sedang sakit, berkatilah ini sedang sakit. Saya itu kalau ada orang berdoa syafaat atau berdoa, saya aminkan. Amin Tuhan, tolong Tuhan Bapak ini, Tuhan tolong ibu ini. Jadi saya tahu berterima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu anak muda yang mendoakan saya supaya saya bisa sembuh dan hari ini saya bisa sembuh. Itu karena kebaikan Tuhan Pak. Banyak orang-orang yang kurang ajar. Serius. Ketika dalam rumah tangga juga, kamu udah berusaha memelihara anak-anakmu, menghidupi anak-anakmu dari kecil sampai kuliah, itu butuh banyak biaya. Dek, dengar. Kau harus tahu diri kepada ayah dan ibumu. Jangan sampai nggak tahu diri, kurang ajar. Ketika engkau sukses nanti ke depan, ingat datang ke rumah orang tuamu. Mak, inilah mak yang bisa kuberikan sementara mak ya. Sambil engkau sujud punya kerendahan hati. Beda loh, beda Pak. Beda kalau kamu bawa sesuatu suatu hari nanti, lalu kamu ngomong sama Ma, ini ya, ini Ma ya, ya ini dari kami, ya oke, it's fine, oh, thank you, gitu. Masih ke orang tua begitu. Kalau bisa, walaupun kamu hebat, ketika menjumpai orang tuamu dalam rumah tangga, Ma, ini ya Ma ya, aku dari Jakarta Ma, udah lama nggak pulang, 3 tahun aku nggak pulang, ini Ma ya, untuk Bapak dan Mama. Tuhan makasih untuk mereka. Karena mereka masih hidup sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, katakan amin. Kadang-kadang Bu, jangan sedih hatimu. Pak, jangan sedih hatimu. Kalau engkau sedang mengalami anak-anakmu hari ini sedang kurang ajar, percaya akan kuasa Tuhan. Mereka bisa dapat diubah seketika oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, bisa. Dek, kalau kamu punya cita-cita atau kamu sudah bekerja, ingat. Ya, contoh. Misalnya ada beberapa pemuda sini pengen kerja ke luar negeri. Gak apa-apa, pilihan yang baik. Karena kan di Indonesia umur 25 ke atas 30 itu agak sulit sudah nyari kerja. Seperti orang jompo di Indonesia ini. Saya nggak tutup itu, saya nggak tutup mata, tutup telinga. Susah kali. Umur 30 cari kerja di Indonesia kayak umur 60, susah kali. Ini kami sharing sama-sama hamba Tuhan dan saya lihat di kolom komentar juga. Susah kali di negara, sedangkan di Jerman, di Malaysia, Singapura bisa kerja Pak. Bahkan umur 50-60 aja bisa dikerjakan loh. Saya melihat di salah satu TikTok itu ada seorang nenek usia 60-an, dia masih dipekerjakan di bandara untuk bersih-bersih. Kalau Indonesia nggak ada saya lihat.
Di bandara bolak-balik saya ke bandara, ya mulai dari Medan, Jakarta, Makassar, atau Mamuju, atau kemana saja, Kalimantan saya pernah singgah transit, nggak ada orang tua. Ya, nggak apa-apa. Kamu kalau mau punya cita-cita, tapi ingat siapa yang membesarkanmu, siapa yang menolong engkau selain Tuhanmu. Ada orang lain, katakan amin. Ada orang lain. Kamu nggak bisa hidup sendiri sayang. Ada orang lain. Ingat akan kebaikan orang. Doakan dia. Datanglah, hampirilah. Makasih ya Pak. Mak, aku ada. Makasih ya untuk biayanya Pak. Mak, makasih ya. Supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, coba ngomong kanan kirinya bilang tahu diri. Ya, coba tahu diri ya. Tahu diri ini penting nih. Nah, selanjutnya kita lanjut slide selanjutnya ayat 15. Oh ini tadi udah. Selanjutnya next di ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Mana teman-temanmu? Yang kurang ajar lah itu. Kalau bahasa istilahnya, kalau aku Yesus ya. Mungkin ini masih agak kasar ini, orang asing ini orang asing. Kalau saya bilang, mana teman-temanmu? Ih yang kurang ajar kali lah mereka ya. Udah aku sembuhkan, mereka berjalan dengan iman, aku kabulkan permintaan doakan. Tapi tak ada yang balik mereka, cuman kamulah yang balik itu. Aduh Pak, harus tahu diri ya, ini penting, tahu diri. Ya, berikut lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Seandainya, ya Pak, sembuh itu, kalau engkau boleh sembuh, belum tentu kamu masuk surga, belum. No. Kalau kamu pun, ya datang disembuhkan, mungkin kamu tiba-tiba minta doa pekerjaan, lalu ada hamba Tuhan punya karunia itu, lalu engkau dapat pekerjaan yang hebat, pemimpin bos besar, tidak menjamin menyelamatkan engkau. Ingat, yang diselamatkan adalah imanmu telah menyelamatkan. Ingat, iman diikuti dengan perbuatan dong. Ya, dia punya iman, tapi nggak balik kepada Yesus, bohong, mati, nol besar, nol. Iman itu kalau kau tahu diri, punya iman, iman. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Aku dapat kerja bersama Yesus. Tidak ada yang susah. Aku sembuh bersama Yesus. Ada jalan keluar. Anakku dipulihkan. Banyak berkat Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Balik mengucap syukur. Dan imanmu yang telah menyelamatkan engkau dan saya. Katakan amin. Ya, jadi saya gini Pak, Bu. Kalau masalah soal sembuhnya, ya semua orang pasti meninggal. Setuju sampai sini? Semua orang pasti meninggal. Ada mungkin kalau dengar satu kalimat ini banyak kontroversi. Saya pernah mendengar khotbah dari YouTube, pendeta ngomong begini. Saya masih ingat momennya itu di meja makan. Lalu kalau nggak salah mama saya putar YouTube atau kakak saya gitu, saya lupa. Terputarlah pendeta laki-laki, saya nggak ingat. Saya nggak lihat, saya dengar. Putar dari YouTube, dari handphone mereka. Lalu ada gini, pendeta ngomong. Pak Bu, jangan masih minta kesembuhan aja, tapi mintalah keselamatan karena semua orang pasti mati. Wih, dengar itu ya, kan gini, kita pasti kontroversi, alah Bapak ini kan enak karena gak pernah penyakit yang sekeras itu, enak dia gak usah minta kesembuhan karena dia sehat. Dulu juga dagingku gitu, kenapa ya? Karena pendeta ini ngomong, bukan kesembuhan yang utama, tapi keselamatan jiwa, katakan amin. Ya aku bertanya itu, tapi aku gak ngomong sama mama, aku bertanya, Tuhan mana lebih penting ya? Kalau orang hampir mati, apakah kesembuhan atau keselamatan? Setelah saya pelajari, masuk STT, belajar firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah, yang saya simpulkan adalah lebih penting keselamatan imanmu, jiwamu, daripada sebatas kesembuhan. Katakan amin. Sembuh itu perlu, tapi itu bonus. Yang terutama adalah keselamatan jiwa. Untuk apa kamu sembuh? Didoakan. Ya bisa, pergilah. Carilah pendeta yang bisa menyembuhkan kau. Yang lumpuh berjalan, bisa Pak, bisa. Tapi persoalannya mata rohanimu itu dibutakan, iblis masuk, oke kamu sembuh, udah cukup. Sebisanya aja, seperlunya aja kamu ibadah. Gak usah kamu heboh kali beribadah, gak usah. Pikiranmu ngomong begitu, tetapi orang yang mengasihi Tuhan, kalau tahu dia pernah sembuh, seharusnya dengan apa ya saya bilang, kalau dengan mudah dia mengangkat tangan, dengan mudah dia bernyanyi, dengan mudah dia bertepuk tangan, dengan mudah dia boleh menangis di hadapan Tuhan. Nah, kita masuk ke poin, ada 3 poin. Pesan Allah hari ini dari ke-10 orang penyakit kusta. Yang pertama kita baca dulu,
Ya, ketika, mulai dari ketika ya. 1, 2, 3 ya. Ketika dalam kesesakan datanglah kepada Tuhan, berserulah, panggillah namanya dengan, ingat dalam Matius, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu kan ada proses datang dulu. Sama seperti orang ini 10 tadi kan datang nih. Datang, udah datang. Bapak Ibu hari ini yang duduk sudah datang, sudah bagus, sudah yang terbaik. Katakan amin. Tapi tidak stop dengan datang. Enggak Pak, enggak nak. Tapi yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Panggillah namanya dengan iman, Tuhan tolong, aku percaya, aku pasti sembuh. Katakan amin. Walaupun ketika engkau buka mata, kamu belum lihat kesembuhan, itu namanya iman. Kalau engkau tiba-tiba berdoa langsung sembuh seketika, dan itu sering terjadi dalam hidupmu, engkau menyepelekan namanya mukjizat. Tapi kalau engkau berseru, udah datang nih, datang. Berseru, berdoa, berteriak minta tolong kepada Tuhan dengan iman. Nah, itu langkah-langkahnya, panggillah namanya dengan iman. Kalau kita buka Matius 11 ayat 28. Ya, di situ nggak ada. Matius 11 ayat 28 saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, bukan kepada orang lain. Ya, sekali lagi, marilah datang kepadaku yang letih lesu. Justru ketika engkau berdosa, kamu kan letih, jujur. Kamu tahu kadang-kadang itu dosa, tahu kan? Tahu dosa. Siapa yang nggak tahu dosa? Tahu. Mungkin kita dari Senin sampai Sabtu, dosa perkataan, mata yang jahat, tangan yang jahat, hati yang jahat, mulutmu yang jahat. Kita tahu dosa. Ingat, yang pertama kalau kita mau diampuni Tuhan, kita tahu itu dosa. Harus tahu dulu. Karena kalau kita nggak tahu dosa susah Pak. Susah. Bahkan kalau kita ada namanya khotbah berulang-ulang. Khotbah yang berulang-ulang sekalipun kadang-kadang 1-2 orang agak susah lakukannya. Contoh, ketika saya bilang mengasihi sesama. Tadi contohnya tentang anak punya sopan santun kepada orang tua. Ya, saya sekali lagi tegaskan. Kalau kita seorang anak harus punya tahu diri. Sesungguhnya tidak ada orang tua yang meminta semena-mena hartamu. No. Tidak ada orang tua mengincar harta anaknya dan anaknya menjadi miskin. Gak ada ya Pak, Bu, gak ada. Bahkan mama saya bilang, udah simpan aja lah itu. Tabunglah itu untuk masa depanmu, tabunglah itu. Kadang-kadang kecil pun pemberianku kepada mereka, bilang tabunglah, udah gak usah beli-beli. Karena saya kan suka makan. Jadi karena saya suka makan, saya saat itu kerja driver Grab. Lalu pendapatan saya ada beli handphone, beli barang, persepuluhan. Lalu saya pasang paket makan. Saat itu masih murah, ada paket makan. Lalu saya pesan ke mama, Pak ayo kita nikmati Mak. Karena saya saat itu lagi sedang kuat-kuatnya makan. Sampai 90 kilo badan saya. Kuat kali makan. Nah ayo kita makan. Oke lah sekali 2 kali mama makan juga. Ayo. Karena bapak kita susah makan gitu ya. Pilihan. Kalau mama saya enak. Makan apapun gol gitu ya. Lomba kami makan donat, makan sate, makan apa. Semua dimakani sama kami sama mama. Lalu mama saya ngomong begini. Udahlah simpanlah duitmu. Dah. Tapi kadang-kadang anak ini ada loh. Anak-anak yang. Kalau mohon maaf ya. Ini firman Tuhan. Anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak ada orang tua yang meminta hartamu sampai engkau miskin. No. Ya, saya dengar beberapa kesaksian ibu-ibu tanpa menyebutkan nama. Iya, saya berharap misalnya contoh doa puasa, ketika doa malam, ibu-ibu ngomong, doakanlah supaya anak saya mengenal Tuhan. Itu doa seorang ibu yang tulus. Doakan lagi supaya anak saya kenal Tuhan. Lalu saya lihatlah anaknya, anak yang nggak tahu diri. Sorry, dia udah bekerja, bukan anak sekolah ya, sorry. Dia udah bekerja, ada kerja, udah nikah lagi. Tapi mamanya, ketika dia sakit, mamanya jenguk. Ketika dia sakit, mama yang jaga dan doakan, menangis bersama-sama di sini, di ibadah-ibadah. Tetapi saya lihat anaknya, ya Tuhan Yesus. Kadang-kadang anak ini ada yang kurang ajar. Saya mau bilang, Pak, Bu, kalau engkau masih punya orang tua, kasihilah orang tuamu, katakan amin. Supaya kita tidak pendusta di hadapan Tuhan. Nggak ada yang sempurna. Apa yang aku makan, kadang-kadang kalau kami bertiga sekarang di rumah,
Misalnya ada yang ngirim donat-donatan lah, atau ada yang ngirim makanan, coto Makassar atau yang lain. Aku kasih sama mama, Mak, Mama mau enggak? Ini ada konro Makassar, konro itu daging sapi yang dibakar enak ya. Konro, mau enggak? Pak mau enggak? Bapak enggak mau kan? Bapak taunya rebus-rebusan aja. Mama saya mau, oke Pak, ayo kita bagi-bagi. Mak, Mama mau donat enggak? Karena aku enggak bisa, belum bisa. Aku makan, tapi orang tua aku enggak makan. Saya enggak bisa begitu, enggak bisa. Tanya, apa yang ku post di media sosialku, sebisanya orang tuaku harus bisa menikmati sedikit banyaknya. Gak tega aku, kalau orang tuaku gak makan, walaupun aku belum sempurna atau belum kaya. Pak, kasih itu action, kasih itu nyata ya. Nah jadi yang pertama, ketika dalam kesesakan datang dulu. Makanya kalau gak datang hari ini, saya keterlaluan. Yesus bertanya kepada orang gak datang hari ini, kemanakah mereka? Mereka yang sudah minta doa, mereka yang sudah permohonan doa dalam hati mereka, Tuhan aku pengen punya anak, Tuhan aku pengen dapat kerja. Ketika ada kerja punya anak tapi nggak tahu namanya ibadah. Tapi ketika di dalam kesusahan, hampir setiap malam dia ibadah datang, atau setiap minggu deh. Sekarang bukannya semakin naik, semakin turun. Ingat, jangan kurang ajar sama Tuhan, harus tahu diri. Haleluya. Tahu diri Pak, tahu diri sebelum Tuhan menghukum engkau. Yang kedua, pesan Allah, lakukan perintah Allah. Banyak sekali perintah Allah, tapi lakukanlah sebisa dan sekuat kita. Katakan amin. Sebisanya. Kalau itu apapun yang mengeraskan hatimu, Pak, aduh banyak perintah Tuhan. Kadang-kadang ada kita sharing, banyak kali perintah Tuhan ya Gia, susah kali aku melakukannya. Minta kasih karunia Tuhan, Tuhan mampukan aku. Kalau hari ini khotbah berbicara tentang perintah Tuhan atau mengasihi orang tua, biarlah aku boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Katakan amin. Jangan keraskan hatimu. Ya, lakukan perintah Tuhan. Padahal hal-hal yang sederhana loh. Yesus cuma ngomong, datanglah kepada imammu, pergi. Pergi, kembali kepada imammu, pergi. Kembali kepada imammu, pergi. Jangan minta kesembuhan sama aku, enggak selamanya aku bisa menyembuhkan langsung saja, enggak. Pergi, balik. Cuman itu perintah Tuhan, dan mereka berjalan dengan iman. Kalau mereka jengkel, bisa aja mereka ngomong dalam hati gini, Tuhan, Yesus kan kalau di kota-kota lain menyembuhkan, memegang orang yang buta, dipegang Tuhan sembuh. Kenapa kami disuruh pergi? Gak nyambung Tuhan, aku mau datang, aku kan udah berusaha datang. Kenapa Tuhan suruh aku pergi ke imamku? Gak nyambung. Kalau mereka punya logika dan egois yang tinggi, 10 orang itu bisa ngomong kayak gitu. Gila Tuhan ini. Tuhan aku kan datang, aku udah berseru, lu minta tolong kau suruh aku pergi ke sana. Sedangkan aku kusta, jalan pun aku susah. Kau suruh aku pergi ke bait Tuhan, aduh ke imamku gak nyambung Tuhan. Kadang-kadang apa yang gak nyambung di pikiranmu, tapi kalau engkau kerjakan dengan tulus hati, maka ada keajaiban Tuhan yang Tuhan siapkan. Katakan amin. Ya, lakukan firman Tuhan itu gitu Bapak Ibu. Rasa-rasa gak nyambung, coba aja. Contoh ini. Makin banyak media-media yang menyampaikan tentang persembahan. Kita udah bahas di bulan 1 kemarin. Tapi dengan gampangnya kalau bisa ke gereja, aku lihat komentar. Kalau bisa udahlah, ngapain ada persembahan? Ngapain ada janji iman? Ngapain ada persembahan, persepuluhan? Ngapain? Kalau ada khotbah yang menyatakan ajaran-ajaran sesat, jangan usah memberi persembahan, persembahkanlah tubuhmu. Karena ada firman Tuhan menggunakan teks firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebab tubuhmu hidup yang berkenan, kudus dan berkenan. Persembahkan aja tubuhmu. Jangan bohong. Unsur hidup ini bukan hanya tubuh. Tubuh, jiwa, roh, tenaga, kekuatan, materi. Karena kita sedang bekerja. Materi, kekuatan. Jadi semua harus balance. Semua harus seimbang. Tidak ada yang ditutup. Persembahkanlah tubuhmu. Tidak ada dibahas tentang persembahan. Saya tutup persembahan saya. Tubuh saya datang. Enggak. Hidup ini harus seimbang. Katakan seimbang. Ya, lakukan perintah Tuhan. Yang terakhir, ketika kita sudah dipulihkan, Bapak Ibu, anak muda, ingat akan kebaikan Tuhan, tetap memuliakannya dan tetaplah bersyukur. Katakan amin. Ya, ingat. Makanya ada lagu, ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Kalau engkau sempat patah hati, terus hatimu dipulihkan sama Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan. Pak, Bu, anak-anak muda, mungkin kamu pernah menjalin hubungan. Ya, karena enggak semua orang dapat bersyukur. Oke, kita buka dulu deh. 2 Timotius 3. Ini ayat terakhir ya Bapak Ibu ya, 2 Timotius 3.
ayat yang kedua. Sama-sama kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 aja. Satu dulu ya. 2 Timotius 3 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Perhatikan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Garis bawahi, tidak tahu berterima kasih. Tidak ingat apa yang sudah dilakukan Tuhan. Tidak ingat dia apa yang sudah dilakukan orang lain demi hidupnya. Ya, makanya ada, kalau kita bicara tentang relationship, yaitu menjalin hubungan bagi kita yang belum menikah. Saya melihat ada beberapa yang sudah menjalani pacaran itu berlama-lama, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tiba-tiba dia ditinggalkan. Padahal ada orang cerita, aku loh 5 tahun aku pacaran sama dia. Udah aku siapkan sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya 5 tahun lagi, aku telah ketika dia belum dapat kerja, aku yang bantu aku yang bantu nganterin, nemenin pasangan aku sampai dia berhasil duduk di pekerjaan sekarang. Aku tapi nggak tahu kenapa pacarku itu nggak tahu berterima kasih, mantanku tidak tahu berterima kasih. Saya mau bilang, pembalasan adalah milik Tuhan, bukan milik engkau dan saya. Saya gitu ngomongnya, Pak capek kali Pak, aduh udah 8 tahun aku berjuang menjaga anakku ini, masih usia 8 tahun tapi tingkahnya udah aneh-aneh. Tetap percaya kalau engkau tulus melakukan bagianmu sebagai orang tua bertanggung jawab, maka berkat Tuhan dari hal yang lain Tuhan tambahkan kepada kita. Katakan amin. Pak aku sudah 12 tahun, 20 tahun, tiba-tiba anakku nyeleweng aja. Dulu janjinya, iya Pak, aku akan jaga bapak mama, aku akan biayai mama, bapak doakan aku ya ketika kerja di luar negeri atau di PT di Jakarta ini atau di Papua ini banyak gajinya Pak. Ketika sudah masuk, ya tiba-tiba anakmu itu tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Gak apa-apa, bukan salah orang tua, biar teguran Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Katakan amin. Tapi kalau saya bilang ya, kita nggak tahu berterima kasih, nggak tahu diri. Ya, saya nggak bahas gaji. Berkat Tuhan berbeda-beda. Tetapi selagi ada berkat Tuhan, perhatikanlah orang tuamu. Perhatikan orang yang telah menolong engkau. Ada juga, aku nggak dapat pekerjaan. Ketika dia dimasukkan kerjaan oleh orang lain, ada istilah orang dalam. Saya nggak selamanya bilang orang dalam itu jahat ya, enggak. Tapi kita yang jahat. Kita yang tolonglah aku pengen dapat kerja. Dimasukkanlah. Ada rekan atau ada misalnya saya kerja di PT. Lalu ada salah satu masuk, tolong lagi pekerjaan. Saya masukkan dia, oh iya karena kami satu gereja. Oke. Ini ada loh dulu. Sekarang nggak izin lagi orangnya. Anak pemudi. Lalu ketika dimasukkan, dimasukkan tahu nggak apa yang terjadi? Kebetulan pemudi ini juga cerita gitu. Ya ampun, Pak, seminggu aku situ kayak jadi babu. Capek kali aku. Kerja mana yang gak capek? Semua capek bekerja toh, ya. Semua capek. Ibu rumah tangga pun capek. Jangan pikir ibu rumah tangga capek-capek. Mama saya aja di rumah aja nyuci, nyetrika, beresin rumah bisa sepanjang hari. Capek kali. Terus datang anak muda ini, masih muda dia. Capek kali aku Pak. Gak mau aku keluar aku gitu aja. Saya tanya, kamu keluarnya sopan enggak? Maksudnya izin enggak sama yang memasukkan kamu? Enggak lah Pak, enggak sanggup aku lagi, enggak sanggup. Anak kurang ajar. Anak kurang ajar ya. Kita harus berkaca. Tuhan, kalau aku sempat kurang ajar dengan masa laluku, kalau aku belum minta maaf, Tuhan firman ini mengajarkan supaya aku minta maaf dulu. Telepon dia, WhatsApp dia, DM Instagram, DM Facebook. Minta maaflah kepada orang-orang bersangkutan. Katakan amin. Karena apa nak? Itu penyakit loh. Penyakit enggak tahu diri ada loh. Itu penyakit. Anakmu, cucumu bisa kayak gitu kelakuannya. Mau nggak? Ketika kamu punya anak, nanti anakmu kayak hal yang sama. Alah mama ini, mau nggak gitu? Nggak mau. Makanya mengampuni, minta maaf kepada orang-orang yang telah kamu sakiti. Katakan kanan kirinya sekali lagi, harus tahu diri. Coba bilang, harus tahu diri. Harus tahu diri ya. Nah, jadi ketika kita belajar dari 10 orang yang penyakit kusta, percayalah masih ada mujizat bagi kita yang hadir pagi hari ini. Katakan amin.
Imam-imam musik, mari kita bangkit, semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bernyanyi satu lagu. Pak, Bu, ada dua yang kamu hadapi sekarang. Bangkit berdiri sama-sama, Pak. Anak muda, kita fokus. Kalau engkau hari ini mengalami sesuatu yang tidak baik, ada persoalanmu, ingat berseru kepada Tuhan, jangan pelit mengeluarkan suara. Jangan pelit bernyanyi untuk Tuhan. Senangkan Dia melalui pujian kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi buat Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Mari kita lambaikan tangan kita, katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, curahkanlah kepada kami berkat-berkat ilahi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kita nantikan bersama. Kiranya Engkau memberkati
Petrus dan Re dan semua singer tamborin. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa.